Ini adalah cerita tentang buruh perkebunan coklat yang menyelamatkan wanita pingsan di hutan hingga mendapat keajaiban besar. Di ujung sebuah desa yang dikelilingi perkebunan coklat luas, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Kulitnya legam terbakar matahari, tangannya kasar penuh kapalan, dan punggungnya sering terasa sakit karena pekerjaan berat yang ia jalani setiap hari. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dengan kesederhanaan. Ayahnya meninggal saat ia berumur 9 tahun, meninggalkan ibu yang sakit-sakitan dan sebuah gubuk reot yang hampir roboh. Arman bekerja sebagai buruh perkebunan coklat milik seorang tuan tanah kaya raya bernama Pak Surya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berangkat membawa sebilah parang tumpul dan keranjang anyaman bambu. Jalannya melewati pematang sawah, lalu masuk ke hamparan pohon-pohon coklat yang berjajar rapi. Daunnya lebat, batangnya kokoh, dan buahnya bergelantungan di sana-sini. Bagi Arman, pohon coklat itu seperti harta karun yang tak pernah bisa ia miliki, sebab semua hasil panen hanya untuk majikannya. Rutinitas Arman tidak pernah berubah. Ia memetik buah coklat yang sudah matang, mengumpulkan ranting kering, membersihkan rumput liar di sekitar batang, lalu mengangkut hasil panen ke gudang. Untuk semua itu, ia hanya dibayar upah kecil yang bahkan tidak cukup untuk membeli obat bagi ibunya. Namun, meski hidup penuh kekurangan, Arman tidak pernah mengeluh. Ia percaya suatu saat Tuhan akan membalas kerja kerasnya. Sore itu, selepas panen, Arman duduk di bawah pohon coklat yang rindang. Ia meneguk air dari kendi tanah liat yang selalu ia bawa. Keringat bercucuran, bajunya basah kuyup, dan napasnya terengah-engah. Namun di wajahnya tetap terpancar senyum tipis. Dari celah pepohonan, ia bisa melihat rumah-rumah besar milik para mandor dan pemilik kebun. Kadang hatinya terasa perih, mengapa nasib berbeda begitu jauh antara dirinya dan mereka? Tapi kemudian ia menunduk, mengingat pesan almarhum ayahnya, jangan iri pada rezeki orang lain, nak. Yang penting kau tetap jujur dan bekerja keras. Sesampai di rumah, Arman disambut oleh ibunya yang berbaring di tikar. Tubuh ibunya kurus, batuk-batuk, dan wajahnya pucat. Ia menderita penyakit paru-paru yang sudah lama tak bisa tertangani karena keterbatasan biaya. Arman hanya bisa meramu obat dari daun-daunan hutan yang diajarkan oleh orang tua dulu. Setiap malam, ia duduk di samping ibunya sambil menyalakan pelita kecil dari minyak tanah. Kadang ia melamun, membayangkan seandainya ia memiliki kebun coklat sendiri, mungkin hidup mereka tidak akan sesulit ini. Namun mimpi itu terasa mustahil. Tanah di desa semuanya sudah dikuasai oleh orang-orang kaya. Para buruh seperti Arman hanya menjadi pekerja tanpa kepemilikan. Bahkan, untuk makan pun sering harus berhutang pada warung kecil di ujung desa. Meski begitu, ia tak pernah menyerah. Setiap hari ia menyisihkan sedikit dari upahnya untuk membeli beras atau sekadar garam. Yang penting kita bisa bertahan, Bu, katanya sambil tersenyum, meski hatinya perih. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah hutan. Atap gubuk mereka berderit, seakan siap runtuh. Hujan deras turun, membuat air merembes masuk dari celah dinding bambu. Arman segera berlari menaruh ember dan periuk untuk menampung air yang menetes. Ibunya hanya bisa menutup tubuh dengan kain tipis sambil menggigil. Pemandangan itu menusuk hati Arman. Ia bertekad, apapun caranya, ia harus mengubah nasib mereka. Keesokan harinya, sebelum fajar menyingsing, Arman sudah bangun. Ia memasak bubur dari sisa beras semalam, lalu menyuapi ibunya perlahan. Setelah itu, ia berangkat ke kebun dengan membawa parang,
keranjang, dan kendi. Suasana perkebunan pagi itu begitu indah. Kabut tipis menyelimuti daun-daun coklat, burung-burung berkicau, dan aroma tanah basah tercium segar. Namun bagi Arman, semua keindahan itu terasa pahit. Ia tahu, semua hasil dari tanah subur itu tidak pernah akan menjadi miliknya. Hari itu, mandor kebun memanggil para buruh. Gudang penyimpanan mulai rusak. "Siapa yang mau cari kayu ke hutan buah perbaikan?" tanya sang mandor dengan nada setengah memaksa. Semua buruh menunduk, enggan karena tahu masuk hutan bukan pekerjaan mudah. Hutan di sebelah timur desa dikenal angker, penuh semak belukar, dan banyak binatang buas. Namun demi ibunya, Arman mengangkat tangan. "Saya, Pak. Saya yang akan pergi," ucapnya mantap. Mandor mengangguk senang, karena ada yang mau menjadi sukarelawan. Dengan bekal seadanya, Arman melangkah menuju hutan. Jalan setapak yang dilaluinya semakin lama semakin sempit, dipenuhi akar pohon dan bebatuan licin. Suara serangga bersahutan, udara lembab, dan sinar matahari hanya sedikit menembus ke dalam. Meski jantungnya berdebar, Arman tetap berjalan. Baginya, hutan adalah tempat mencari harapan. Ia yakin, meski berbahaya, pasti ada sesuatu yang bisa ia bawa pulang, baik kayu, obat-obatan, atau sekadar pengalaman. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak. Hatinya berbisik, ada sesuatu yang berbeda dengan hutan kali ini. Angin seolah berdesir membawa pesan, dedaunan bergoyang tanpa sebab. Arman merapatkan pakaiannya, lalu melangkah lebih dalam. Tanpa ia sadari, langkah itu akan menjadi awal dari sebuah pertemuan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah kaki Arman terdengar lirih di jalan setapak yang lembab. Udara pagi masih dingin, namun keringat sudah membasahi dahinya. Parang tumpul yang terselip di pinggangnya sesekali ia tarik untuk menebas semak belukar yang menghadang. Bekalnya hanya sebungkus nasi jagung dibungkus daun pisang, sebotol kecil air dalam kendi, dan selembar kain lusuh untuk mengelap keringat. Ia tahu, mencari kayu di hutan bukan perkara mudah. Hutan yang terletak di sebelah timur desa itu jarang dimasuki orang. Pohonnya raksasa, menjulang tinggi seolah menutup langit. Cahaya matahari hanya masuk sedikit, menciptakan bayangan kelam yang kadang membuat orang bergidik. Dari cerita orang tua, banyak buruh yang dulu tersesat bahkan tak kembali setelah masuk ke hutan itu. Namun Arman menepis rasa takut. Setiap kali bayangan gelap menghampiri pikirannya, ia mengingat wajah ibunya. "Aku tidak boleh lemah," gumamnya pelan. "Kalau aku berhasil, mungkin mandor akan memberiku tambahan upah. Dengan uang itu, aku bisa membeli obat batuk untuk ibu." Semakin ke dalam, suasana hutan berubah. Burung-burung yang tadi riang berkicau kini menghilang. Hanya suara dedaunan bergesekan dan serangga yang mendominasi. Akar-akar pohon sebesar lengan terjulur dari tanah, membuat langkah kaki sering tersandung. Sesekali ia berhenti untuk mendengarkan suara samar yang seolah berasal dari balik pepohonan, suara gemerisik, desir angin, atau ranting patah. Arman menajamkan pendengarannya. Ia bukan penakut, tapi kewaspadaannya meningkat. Jika benar ada binatang buas seperti babi hutan atau ular besar, ia harus siap. Parangnya ia genggam lebih erat. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia menemukan sebongkah pohon tumbang. Batangnya besar dan kayunya cukup bagus untuk dijadikan bahan perbaikan gudang. Arman merasa lega. Ia menandai pohon itu dengan potongan kain agar tidak lupa jalan kembali. Namun sebelum ia mulai memotong, telinganya menangkap sesuatu, suara samar seperti rintihan. Arman tertegun.
Suara itu sangat pelan, hampir tertelan desiran angin. Ia berdiri tegak, menajamkan telinga. Rintihan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti suara seorang perempuan yang lemah. "Siapa di sana?" serunya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya sunyi, diikuti hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rasa penasaran bercampur khawatir membuat Arman melangkah ke arah suara. Ia menyingkap semak belukar, melewati akar pohon besar, hingga akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, ia terperanjat. Seorang wanita terbaring lemah di bawah pohon beringin besar. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan pakaian putih yang ia kenakan kotor terkena tanah. Tubuhnya tak bergerak, hanya dada yang naik turun pelan menandakan ia masih bernapas. "Ya Tuhan," Arman berbisik, jantungnya berdetak kencang. Ia berlari mendekat, lututnya bergetar melihat kondisi wanita itu. Wajahnya tampak cantik, namun seperti orang yang tak berdaya. Arman menepuk-nepuk pipinya pelan, mencoba menyadarkannya. "Mbak, bangun, tolong bangun." Tak ada respons. Arman panik. Ia membuka kendi yang dibawanya, lalu menuangkan sedikit air ke tangannya dan membasuh wajah wanita itu. Setelah beberapa kali, akhirnya kelopak matanya bergerak. Wanita itu membuka mata perlahan, menatap Arman dengan pandangan kabur. Siapa kamu?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Aku Arman, buruh kebun coklat di desa dekat sini," jawabnya tergesa, lega melihat wanita itu masih hidup. "Mbak, kenapa bisa di sini? Siapa yang bersamamu?" Wanita itu menggeleng lemah. Aku hanya tersesat," katanya singkat, lalu terbatuk kecil. Arman membantu menopang tubuhnya agar bisa duduk bersandar di batang pohon. Ia memberikan air dari kendi. Wanita itu meminumnya perlahan, seakan setiap tetes adalah kehidupan baru yang mengalir. Setelah minum, wajahnya terlihat sedikit segar, meski masih pucat. Arman memandangnya heran. Dari penampilan, wanita itu tidak terlihat seperti penduduk desa. Pakaiannya bersih meski kotor terkena tanah, kainnya halus, jauh berbeda dengan kain kasar yang biasa dipakai perempuan desa. Sorot matanya, meski lemah, menyimpan sesuatu yang aneh, seakan ada rahasia besar di baliknya. "Aku harus mengantarmu keluar dari hutan ini," kata Arman mantap. "Hutan ini berbahaya. Kalau malam tiba, lebih sulit lagi." Wanita itu tersenyum samar, seolah memahami ketulusan Arman. "Terima kasih, kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini." Arman hanya mengangguk. Ia merobek kain lusuh yang dibawanya, membuat alas seadanya agar wanita itu bisa lebih nyaman duduk. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa bisa sendirian di hutan yang angker? Dan kenapa seolah-olah keberadaannya memang ditakdirkan untuk ia temukan? Sambil menunggu wanita itu pulih, Arman melirik sekeliling. Aneh, hutan yang tadi terasa menakutkan kini terasa lebih tenang. Burung-burung kembali terdengar berkicau dari kejauhan, angin berhembus sejuk, dan cahaya matahari menembus celah-celah daun, jatuh tepat di sekitar mereka. Seolah alam ikut menjaga pertemuan ini. Wanita itu akhirnya memperkenalkan diri. "Namaku Maya," katanya pelan, suaranya lembut bagai alunan musik. Arman mengangguk. Nama itu terasa asing baginya, tapi entah kenapa juga terasa akrab di hati. "Aku akan menolongmu, Maya. Aku tidak tahu kenapa kau bisa di sini, tapi yang jelas, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian."
Maya menatapnya lama, seolah ingin memastikan ketulusan di hati Arman. Lalu ia tersenyum tipis. "Kebaikanmu ini tidak akan sia-sia, Arman," katanya lirih, sebelum akhirnya matanya kembali terpejam, jatuh dalam tidur yang dalam. Arman menatapnya bingung. Kata-kata itu terasa ganjil, seperti sebuah pesan. Namun ia mengabaikan, memilih menjaga Maya tetap hangat dengan menutupinya daun besar. Dalam hati ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan memastikan wanita misterius ini selamat keluar dari hutan. Ia tidak tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membuka pintu keajaiban besar dalam hidupnya. Arman duduk bersila di samping tubuh Maya yang masih terbaring. Wajah wanita itu tampak damai meski tubuhnya lemah. Sesekali napasnya tersengal, membuat Arman khawatir. Ia menatap kendi kecil yang hanya tersisa setengah air. "Kalau aku habiskan untuknya, aku kehausan nanti, tapi kalau kutahan, bagaimana kalau dia tak kuat?" pikirnya. Tanpa ragu, Arman menuangkan sisa air ke telapak tangannya dan membasuhkan ke dahi Maya. "Semoga ini bisa membuatmu lebih segar," gumamnya. Lalu ia menyuapkan air terakhir ke bibir Maya. Wanita itu meneguh perlahan, matanya terbuka setengah, menatap Arman dengan pandangan yang sulit dijelaskan, campuran rasa terima kasih dan keterkejutan. "Kau sungguh tulus," bisiknya lirih. Arman tersenyum canggung. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Aku tidak bisa membiarkan seseorang terluka atau pingsan di hutan seperti ini." Maya menarik napas dalam, lalu berusaha duduk. Arman segera menopangnya dengan kedua tangan. Tubuhnya ringan, seakan tidak sebanding dengan wujudnya. "Apa kau kuat berjalan?" tanya Arman hati-hati. Maya menggeleng pelan. "Kakiku masih lemah. Biarkan aku beristirahat sebentar." Arman mengangguk. Ia lalu berdiri, memandang sekeliling, mencari daun besar untuk dijadikan alas. Ia menemukan beberapa helai daun pisang hutan, menyusunnya agar Maya tak langsung bersentuhan dengan tanah lembab. Dengan hati-hati, ia membantu Maya berpindah. "Begini lebih baik. Setidaknya kau tidak kedinginan." Wanita itu tersenyum samar, bibirnya pucat. "Jarang sekali ada orang sepertimu. Banyak orang akan pergi begitu saja, mengira aku hanya beban." Arman menunduk. "Aku tidak tega. Lagi pula, apa artinya hidup kalau tidak bisa menolong sesama?" Ucapan sederhana itu membuat Maya menatapnya lama. Matanya berbinar aneh, seolah menilai sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Suasana hutan yang berubah. Waktu perlahan bergulir. Hutan yang tadinya mencekam mendadak terasa lebih bersahabat. Burung-burung kembali berkicau, sinar matahari masuk dari celah dedaunan, dan hawa sejuk berhembus lembut. Arman memperhatikan perubahan itu dengan heran. Seperti ada yang aneh, saat dia sadar hutan ini jadi lebih hidup. Arman lalu membuka bekal nasi jagungnya. Meski sedikit, ia tahu Maya lebih membutuhkannya. Ia menyodorkan bungkusan daun itu. "Kau harus makan. Kalau tidak, kau akan makin lemah." Maya menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tapi ini milikmu. Kau juga lapar." "Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa menahan lapar. Lagi pula, aku lebih kuat darimu." Arman memaksakan senyum, meski perutnya sendiri sudah melilit sejak tadi. Maya menerima nasi itu dengan tangan gemetar, memakan perlahan. Setiap suapan seperti memberi energi baru pada tubuhnya. Setelah selesai, ia menutup mata sejenak, lalu berkata pelan,
Aku tidak akan melupakan kebaikanmu hari ini, Arman. Arman terdiam. Ia merasa ada sesuatu dalam nada suara itu, bukan sekadar ucapan terima kasih biasa, melainkan janji yang lebih besar. Namun ia memilih tidak menanggapi, hanya membalas dengan senyuman. Pertanyaan yang mengganjal. Setelah Maya terlihat sedikit pulih, Arman memberanikan diri bertanya, "Kalau boleh tahu, apa yang sebenarnya membuatmu sampai di hutan ini?" "Hutan ini berbahaya, jarang ada orang berani masuk." Maya menunduk, seakan menyembunyikan sesuatu. "Aku tersesat. Awalnya hanya ingin berjalan-jalan mencari ketenangan. Tapi aku terlalu jauh masuk. Lalu, aku jatuh dan tidak sadarkan diri." Jawaban itu terdengar janggal bagi Arman. Siapa orangnya yang masuk hutan sendirian hanya untuk berjalan-jalan? Apalagi hutan timur terkenal angker. Namun ia tidak mendesak. "Yang penting sekarang, kau selamat. Nanti aku akan mengantarmu pulang." Maya menoleh, menatap Arman dengan sorot mata yang dalam. "Kau benar-benar tulus, ya?" Arman tersipu. "Aku hanya buruh kebun coklat. Hidupku sederhana. Tapi aku percaya, kalau kita berbuat baik, alam akan membalasnya." Maya tersenyum, senyum yang anehnya memberi hawa hangat. "Kata-kata itu indah sekali, dan kau akan mengerti maksudnya suatu saat nanti." Pertolongan yang mengikat nasib. Hari mulai beranjak sore. Cahaya matahari menipis, digantikan bayangan pepohonan yang semakin panjang. Arman tahu, jika mereka tidak segera keluar dari hutan, malam akan tiba dan bahaya akan lebih besar. Ia mencoba membantu Maya berdiri. Namun wanita itu hampir terjatuh. Tanpa pikir panjang, Arman menunduk, lalu memapahnya di punggung. "Peganglah erat. Aku akan membawamu keluar." Maya sempat terkejut. "Tidak perlu, kau akan kelelahan. Aku sudah terbiasa mengangkut keranjang coklat yang lebih berat dari ini. Kau jangan khawatir." Arman mengatur napas, lalu mulai melangkah, membawa tubuh Maya di punggungnya. Langkah demi langkah terasa berat, namun hatinya ringan. Ia merasa sedang melakukan sesuatu yang benar, meski ia belum tahu akibatnya. Sesekali Maya berbisik lirih di telinganya. "Arman, jangan lepaskan kebaikanmu, apapun yang terjadi nanti. Ingatlah, kebaikan akan selalu berbuah manis." Kalimat itu menusuk ke dalam hati Arman, meninggalkan tanda tanya besar. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi saat menoleh, Maya sudah terlelap di punggungnya. Jejak misteri. Setelah beberapa lama berjalan, Arman tiba di jalur yang mulai dikenalnya. Ia menoleh ke belakang, ingin memastikan Maya baik-baik saja. Tapi, yang ia lihat membuatnya tercekat. Punggungnya kosong. Maya menghilang. Arman terperanjat, kakinya goyah. Ia menoleh ke kanan kiri, mencari sosok wanita itu. "Maya? Maya? Di mana kau?" Suaranya menggema di hutan. Tapi tak ada jawaban. Yang tersisa hanyalah sehelai kain putih kecil yang menempel di bajunya, seakan tertinggal dari pakaian Maya. Arman menggenggam kain itu erat, kebingungan dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Hutan kembali sunyi. Angin berhenti, burung-burung lenyap. Semua kembali seperti semula, kelam, dingin, mencekam. Arman berdiri terpaku. Ia tidak tahu apakah ia baru saja menolong seorang manusia atau makhluk lain yang tak terjelaskan. Namun yang jelas, hatinya berkata satu hal, pertemuan itu bukan kebetulan. Dengan langkah gontai,
Arman keluar dari hutan, membawa pertanyaan besar yang menggantung di benaknya. Ia tidak tahu bahwa perbuatannya menolong wanita misterius itu baru saja membuka pintu menuju sebuah keajaiban yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam perlahan menyelimuti desa kecil di tepi perkebunan coklat. Cahaya bulan purnama menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga hutan yang samar-samar menenangkan hati. Namun, bagi Saman, malam itu bukanlah malam biasa. Ia baru saja kembali dari perkebunan, tubuhnya terasa letih setelah seharian bekerja mengangkut karung-karung biji coklat. Biasanya, selepas bekerja, ia hanya akan beristirahat di gubuk sederhananya, merebahkan tubuh di tikar bambu, lalu tertidur pulas hingga pagi. Tetapi malam itu pikirannya tak bisa tenang. Bayangan tentang wanita misterius yang diselamatkannya kemarin di hutan terus menghantui. Wanita itu masih terbaring di rumahnya dalam keadaan lemah. Sejak ditemukan, ia belum membuka mata sama sekali. Nafasnya teratur, tapi tubuhnya terasa panas, seakan ada demam yang tak bisa diturunkan dengan obat herbal biasa. Beberapa tetua desa sempat datang dan hanya bisa berucap, "Mungkin dia bukan orang biasa, men. Kau harus hati-hati." Kata-kata itu membuat dada Saman semakin sesak. Ia tidak ingin percaya pada tahayul, tapi ada sesuatu pada wanita itu yang memang terasa berbeda. Pagi tadi, ketika ia mencoba mengusap keringat di dahi wanita itu dengan kain basah, Saman melihat cahaya samar keluar dari kulitnya, seperti kilauan embun pagi yang terkena matahari. Pertanda dari hutan. Sekitar tengah malam, Saman terbangun mendadak. Ia bermimpi aneh. Dirinya berjalan di tengah hutan, mengikuti suara gemericik air, lalu menemukan kolam kecil dengan air jernih. Di permukaan air, ia melihat bayangan wanita misterius itu, tersenyum sambil berbisik, "Carilah aku di tempat ini, maka rahasia akan terbuka." Saman terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ia benar-benar berada di dalam hutan. Ia duduk termenung, mencoba menenangkan diri, namun perasaan aneh itu tak juga hilang. Akhirnya, dengan langkah mantap, ia mengambil lampu minyak kecil dan sebilah parang pendek. Ia memutuskan untuk masuk ke hutan malam itu juga. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tak boleh ia abaikan. Perjalanan ke dalam hutan. Suasana hutan malam begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan burung malam yang sesekali terdengar. Cahaya lampu minyak yang dibawanya hanya mampu menerangi beberapa langkah di depannya, membuat bayangan pepohonan terlihat seperti makhluk tinggi menjulang. Meski bulu kuduknya merinding, Saman terus melangkah. Ia mengikuti firasatnya, sama seperti dalam mimpi. Jalan setapak yang ia lalui semakin dalam, hingga ia mulai mendengar suara air mengalir. Suara itu semakin jelas, persis seperti dalam mimpinya. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah kolam kecil yang dikelilingi batu-batu besar dan lumut hijau. Airnya begitu jernih, memantulkan cahaya bulan yang turun melalui celah pepohonan. Saman berdiri terpaku. Pemandangan itu sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Dengan tangan bergetar, ia berlutut di tepi kolam. Saat menatap permukaan air, tiba-tiba muncul bayangan wajah wanita misterius itu. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang samar, namun cukup jelas untuk membuat jantung Saman berdetak kencang. "Tolonglah aku, kembalikan aku pada asal." Rahasia yang tersingkap. Saman terperanjat. Ia mengusap matanya, berpikir itu hanyalah ilusi. Namun suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Air ini adalah kunci.
Tanpa berpikir panjang, Saman mencelupkan kedua tangannya ke dalam kolam. Aneh, air itu terasa hangat, bukan dingin seperti air biasanya. Saat ia menadahkan air itu ke wajahnya, cahaya lembut keluar dari dalam kolam, menerangi sekelilingnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah mendekat. Saman segera berdiri dan mengangkat parang kecilnya. Dari balik pepohonan, sesosok bayangan keluar, seorang lelaki tua berambut putih panjang, mengenakan pakaian sederhana dari serat hutan. Matanya tajam, tapi wajahnya penuh wibawa. "Jadi kau yang menemukannya?" ucap lelaki tua itu dengan suara dalam. Saman terdiam, bingung. "Siapa kau? Apa maksud semua ini?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Wanita yang kau tolong bukanlah manusia biasa. Dia adalah penjaga hutan ini, roh pelindung yang sedang lemah karena ulah manusia yang serakah. Kau, Saman, telah ditakdirkan untuk menolongnya." Ketakutan dan keraguan. Jantung Saman serasa berhenti berdetak. Ia menatap lelaki tua itu dengan pandangan penuh keraguan. "Penjaga hutan? Roh pelindung? Apa maksudmu?" "Aku hanya seorang buruh perkebunan, aku tak tahu urusan gaib semacam itu." "Justru karena kesederhanaanmu, hatimu bersih," jawab lelaki itu. "Itulah sebabnya hutan memilihmu." Saman menelan ludah. Ia masih tidak percaya sepenuhnya, tapi semua kejadian aneh belakangan ini seakan mendukung ucapan lelaki tua itu. Bayangan cahaya, mimpi, dan kini suara dari kolam, semuanya tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Saman akhirnya dengan suara bergetar. "Bawa air dari kolam ini, berikan pada wanita itu. Jika ia pulih, maka kau akan melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Kembali dengan air ajaib." Saman mengambil batok kelapa kering yang tergeletak di dekat batu, lalu mengisinya dengan air dari kolam itu. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan, seakan merestui tindakannya. Namun sebelum Saman beranjak pergi, lelaki tua itu berkata dengan nada serius, "Ingat, jangan biarkan siapapun tahu tentang kolam ini. Jika orang serakah menemukan air ini, kehancuran akan datang." Saman mengangguk dalam-dalam, lalu bergegas kembali pulang melewati gelapnya hutan. Langkahnya cepat, meski rasa takut masih menghantui. Namun ada tekad kuat di dalam hatinya, ia harus menolong wanita itu, apapun yang terjadi. Keajaiban pertama. Sesampainya di gubuk, Saman segera menuju ke tempat wanita misterius itu terbaring. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal. Dengan hati-hati, Saman meneteskan air dari kolam itu ke bibirnya. Detik berikutnya, tubuh wanita itu bergetar pelan. Cahaya lembut muncul dari balik kulitnya, menyebar ke seluruh ruangan. Saman menatap dengan mata terbelalak, tak mampu bergerak. Wanita itu perlahan membuka matanya. Tatapannya lembut, penuh rasa syukur. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Terima kasih, kau telah menyelamatkanku." Saman hampir tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri mematung, sementara hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, takjub, takut, sekaligus penasaran. Malam itu, ia sadar hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi merekah dengan sinar mentari lembut yang menembus celah dinding bambu gubuk Saman. Burung-burung berkicau riang di pepohonan dekat sungai, dan embun masih bergelayut di dedaunan hijau. Namun, suasana di dalam gubuk itu berbeda.
Ada keheningan sakral yang sulit dijelaskan. Wanita yang kemarin tak sadarkan diri kini telah bangun. Ia duduk bersandar di tikar, tubuhnya tampak lebih segar, dan wajahnya bercahaya bagai bunga yang baru mekar setelah hujan. Saman yang sejak subuh duduk di dekat pintu, menatapnya penuh rasa campur aduk, bahagia, tak percaya, tapi juga masih takut. "Siapa sebenarnya dirimu?" tanya Saman perlahan, suaranya serak karena semalaman tak tidur. Wanita itu menoleh padanya, bibirnya tersenyum samar. Matanya bersinar, seolah menyimpan rahasia alam. "Namaku Nila. Aku bukan manusia biasa, Saman. Aku adalah penjaga hutan ini, roh yang melindungi setiap pohon, setiap aliran sungai, setiap kehidupan yang tumbuh di sini." Saman menelan ludah, tubuhnya tegang. Kata-kata itu persis seperti yang diucapkan lelaki tua misterius di tepi kolam malam tadi. Kisah penjaga hutan. Nila menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. "Puluhan tahun aku menjaga hutan ini, memastikan manusia tidak merusaknya. Namun belakangan, banyak orang serakah yang menebang pohon sembarangan, merusak sungai, bahkan mencoba mengambil sumber kekuatan dari kolam suci. Aku terluka saat mencoba menghentikan mereka. Kekuatan hidupku melemah, sampai akhirnya aku jatuh pingsan di tempat itu, dan kau menemukanku." Saman mendengarkan dengan penuh perhatian. Tangannya mengepal, merasa marah sekaligus sedih. Ia tahu benar, belakangan ini memang ada orang-orang luar yang sering masuk hutan, menebang pohon coklat liar dan menjual kayu ke kota. Ia sendiri tak mampu mencegah, hanya bisa melihat dari jauh dengan hati getir. "Apa yang terjadi padamu? Apakah ulah mereka?" tanya Saman dengan suara berat. Nila mengangguk. "Ya, mereka hampir merusak keseimbangan. Jika hutan ini hancur, desa kalian juga akan binasa, sungai mengering, tanah longsor, dan hasil bumi lenyap. Kau, Saman, datang di waktu yang tepat. Kau menyelamatkanku, dan itu berarti hutan memilihmu." Hadiah keajaiban. Saman menggeleng cepat. "Aku hanyalah buruh perkebunan miskin, Nila. Hidupku sederhana, aku tidak pantas mendapat urusan besar semacam ini." Namun Nila menatapnya dengan sorot mata penuh keyakinan. "Justru karena kesederhanaan dan hatimu yang tulus, kau pantas. Dan karena itu, aku akan memberikanmu sesuatu, sebuah anugerah." Saman terperanjat. "Anugerah?" Wanita itu mengulurkan tangannya. Dari telapak tangannya muncul cahaya hijau lembut, berputar seperti pusaran daun yang diterpa angin. Cahaya itu perlahan masuk ke dada Saman. Seketika tubuhnya terasa hangat, lalu ia mendengar suara-suara aneh, kicau burung, bisikan angin, bahkan suara gemericik sungai, semuanya seperti berbicara dalam bahasa yang bisa ia mengerti. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Saman panik. "Kini kau bisa mendengar suara alam," jawab Nila dengan tenang. "Burung, pohon, bahkan sungai akan berbicara padamu jika kau mau mendengarkan. Itulah keajaiban pertama yang kuberikan. Dengan itu, kau akan tahu jika ada bahaya mengancam hutan atau desamu." Ujian pertama. Awalnya Saman merasa bingung. Namun tak lama kemudian, ia mendengar suara lirih dari arah luar gubuk. Bukan suara manusia, melainkan suara seekor burung gagak yang hinggap di dahan. Orang-orang itu datang lagi, mereka membawa kapak, mereka menebang di sisi timur. Saman tersentak. Ia berdiri cepat, matanya melebar. Ia bisa benar-benar mengerti apa yang dikatakan burung itu. Ia menoleh pada Nila dengan wajah pucat. "Benarkah? Ada orang yang datang ke hutan sekarang?" Nila mengangguk,
wajahnya tampak cemas. Itulah yang kumaksud, Saman. Kau harus pergi. Kau harus melihat sendiri kebenarannya. Meski hatinya takut, Saman merasa ada dorongan kuat dalam dirinya. Ia segera mengambil parang kecilnya dan berlari keluar, meninggalkan Nila yang masih duduk bersandar dengan tenang. Kenyataan yang menyakitkan. Saman menembus jalan setapak menuju sisi timur hutan. Suara kapak beradu dengan batang pohon terdengar jelas, memekakkan telinganya. Semakin dekat, ia melihat pemandangannya membuat dadanya sesak. 3 orang lelaki asing sedang menebang pohon coklat liar. Mereka tertawa kasar, membicarakan harga kayu yang akan mereka dapatkan di kota. Cepat, tebang lebih banyak. Besok kita bawa ke truk, kita bisa dapat uang besar, salah satu dari mereka berteriak. Saman menggertakkan giginya. Rasa marah membuncah, tapi ia juga tahu ia sendirian. Ia hanya buruh biasa, melawan mereka bisa berarti celaka. Namun saat ia hampir melangkah mundur, tiba-tiba ia mendengar bisikan dari pohon besar di dekatnya. Jangan biarkan mereka, anak muda. Akar kami terluka, tanah akan runtuh jika mereka terus menebang. Bisikan itu menusuk hatinya. Saman menggenggam parangnya erat-erat. Kali ini ia tak bisa hanya diam. Keberanian yang tumbuh. Saman keluar dari semak, menghadang para penebang. Hentikan. Pohon-pohon ini milik hutan, bukan milik kalian, teriaknya lantang. Para penebang menoleh, terkejut melihat seorang buruh perkebunan berani menantang mereka. Salah satu dari mereka mendengus. Kau pikir siapa dirimu? Hah? Buruh miskin? Minggir kalau tidak mau celaka. Namun Saman berdiri tegak, meski kakinya gemetar. Kalau kalian terus menebang, aku akan melaporkan kalian pada kepala desa. Hutan ini bukan untuk dirusak seenaknya. Para penebang tertawa mengejek. Salah satunya melangkah maju, menepuk bahu Saman dengan kasar. Kau ini nekat sekali. Jangan ikut campur, kalau tidak mau hilang di hutan ini. Meski tubuhnya dicekam rasa takut, Saman tetap tak bergerak. Ada kekuatan aneh dalam dirinya yang membuatnya berani. Ia mendengar suara burung-burung di atas ranting yang berteriak memberi semangat. Bertahanlah, jangan mundur. Campur tangan alam. Saat suasana semakin tegang, tiba-tiba angin kencang bertiup. Dedaunan berjatuhan deras, ranting patah, dan suara-suara aneh menggema dari dalam hutan. Para penebang terperanjat, wajah mereka pucat. Salah satu berteriak, ini tidak wajar. Ayo pergi. Mereka pun kabur terbirit-birit, meninggalkan kapak dan kayu tebangannya. Saman terdiam, napasnya terengah-engah. Ia sadar itu bukan kebetulan. Hutan telah menolongnya. Kembali pada Nila. Saat kembali ke gubuk, Saman melihat Nila menunggunya dengan tatapan lembut. Kau sudah melihat sendiri, Saman. Kini kau tahu betapa besar tanggung jawabmu. Saman duduk di sampingnya, wajahnya masih diliputi kebingungan. Aku tak tahu apakah aku sanggup. Tapi aku juga tak bisa membiarkan hutan ini hancur. Nila tersenyum. Itulah jawaban yang kutunggu. Kau telah dipilih, Saman. Dan keajaiban baru saja mulai bekerja dalam hidupmu. Saman menunduk, hatinya bergetar. Ia sadar, sejak menolong wanita misterius itu, hidupnya tidak lagi sama. Jalan panjang penuh misteri dan keajaiban telah terbentang di hadapannya. Sejak kejadian semalam, hidup Saman berubah drastis.
Ia bukan lagi buruh perkebunan biasa yang hanya menghabiskan hari dengan mengangkut karung biji coklat. Kini ia merasa setiap langkahnya disaksikan oleh hutan, setiap nafasnya seolah menjadi bagian dari kehidupan yang lebih besar. Ia bisa mendengar suara-suara yang dulunya tak pernah ia pahami, burung, serangga, pohon, bahkan air sungai. Semua seperti memberitahu rahasia yang tersembunyi. Namun, keajaiban itu bukannya membuat hidupnya ringan. Justru ia merasa beban berat menekan pundaknya. Bisikan dari sungai. Pagi itu, setelah selesai membersihkan gubuk, Saman duduk di tepi sungai dekat rumahnya. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari yang menari di permukaan. Ia merendam kakinya, mencoba menenangkan pikiran. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara samar. Arusku mulai melemah, akar-akar pohon yang ditopangku mulai runtuh, ada luka di hulu. Saman tersentak. Itu suara sungai. Ia memandang air yang mengalir, lalu bertanya lirih, "Apa yang terjadi denganmu?" Manusia itu, mereka membuat jalan setapak di atas perutku. Batu-batu besar dipindahkan, pohon ditebang. Jika terus begini, aku akan mengering. Jantung Saman berdegup kencang. Ia sadar ancaman itu nyata. Hutan sedang berteriak meminta tolong. Kembali ke Nila. Saman segera berlari ke gubuk. Nila sedang duduk bersila, wajahnya terlihat lebih segar dibanding kemarin. Ia tersenyum tipis saat melihat Saman tergesa-gesa. "Ada apa? Kau tampak gelisah," tanya Nila lembut. Saman mengatur napasnya. "Sungai," ia bicara padaku. "Katanya ada kerusakan di hulu. Orang-orang membuat jalan, menebang pohon. Kalau dibiarkan, sungai bisa mengering." Nila menunduk, ekspresinya berubah serius. "Itu benar. Aku sudah merasakannya sejak lama. Namun kekuatanku belum sepenuhnya pulih. Aku butuh waktu untuk kembali kuat. Sementara itu, kaulah yang harus bertindak." "Aku? Tapi, aku hanya seorang buruh. Apa yang bisa kulakukan?" Nila menatapnya penuh keyakinan. "Kau sekarang bukan hanya buruh, Saman. Kau adalah bagian dari hutan. Kau mendengar suaranya, itu artinya kau bisa menjadi perantaranya. Ingat, kekuatan alam akan membantumu jika hatimu tulus." Pertemuan di desa. Saman akhirnya memberanikan diri untuk ke balai desa. Ia menemui Pak Lurah, berharap bisa memperingatkan soal bahaya di hulu sungai. "Pak Lurah, saya harus bicara. Ada orang-orang yang menebang pohon di hulu. Kalau dibiarkan, sungai kita bisa mengering, tanah bisa longsor. Kita harus hentikan mereka." Pak Lurah menatap Saman dengan bingung. "Dari mana kau tahu itu, men? Siapa yang bilang?" Saman terdiam. Ia tak mungkin mengatakan bahwa ia mendengar suara sungai. Akhirnya ia hanya berkata, "Saya lihat sendiri, Pak. Mereka bawa kapak, menebang pohon besar. Ini berbahaya." Beberapa warga yang mendengar malah tertawa kecil. "Ah, Saman ini terlalu khawatir. Itu hanya pohon. Lagi pula jalan itu dibutuhkan untuk mempercepat pengangkutan hasil panen," kata seorang warga. Pak Lurah juga hanya menghela napas. "Aku tahu niatmu baik, men. Tapi orang-orang itu bukan penduduk desa kita. Mereka orang luar, membawa izin dari kota. Kita tak punya kuasa menghentikan." Saman merasa dadanya panas. Ia mencoba bicara lagi, tapi jelas ia tak akan mendapat dukungan. Ia pulang dengan wajah muram.
bisikan angin malam. Malam itu, saat ia duduk di depan gubuk, angin bertiup kencang melewati pepohonan. Namun anehnya, hembusan itu seperti berbisik di telinganya. Jangan putus asa jika manusia tak mau mendengarkan, biarkan alam yang berbicara melalui tanganmu. Saman menutup mata. Ia tahu ia tak bisa hanya menunggu. Hutan telah mempercayakan rahasia padanya. Jika ia tak bertindak, bencana benar-benar akan datang. Perjalanan ke hulu. Keesokan paginya, Saman memutuskan berangkat ke hulu sungai. Ia membawa bekal sederhana, nasi bungkus, air minum, dan parang kecil. Langkahnya tegap, meski dalam hati ia masih merasa cemas. Perjalanan itu tak mudah. Jalan menanjak, akar pohon menjuntai, dan semak belukar menutup jalur. Namun anehnya, Saman merasa hutan menuntunnya. Daun yang biasanya menutup jalan seperti memberi celah. Burung-burung terbang di depan, seolah menunjukkan arah. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba di hulu. Pemandangan yang ia lihat membuat hatinya miris. Pohon-pohon besar ditebang, batangnya berserakan. Tanah longsor kecil sudah mulai terjadi. Aliran sungai yang biasanya deras kini terlihat keruh, bercampur lumpur. Di sana ia melihat 5 orang lelaki dengan kapak dan gergaji. Mereka bekerja tanpa peduli pada sekitarnya. Keberanian yang terkumpul. Saman menggertakkan giginya. Ia tahu ia tak bisa melawan dengan tenaga, tapi ia punya sesuatu yang berbeda, kepercayaan hutan. Ia mendekat perlahan, lalu berteriak lantang, "Hentikan! Kalian sudah merusak hutan ini." Para penebang menoleh dengan wajah terkejut. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin, melangkah maju. "Hei, kau lagi? Buruh miskin dari desa itu? Kenapa selalu ikut campur urusan kami?" Saman berdiri tegak, meski kakinya gemetar. "Kalau kalian terus menebang, desa kami akan hancur. Sungai ini bisa mati. Pergilah sebelum terlambat." Para penebang tertawa kasar. "Dasar bodoh. Pohon ini uang. Kau pikir kami mau berhenti hanya karena ocehanmu?" Alam turun tangan. Saat para penebang hendak mengusirnya, tiba-tiba angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan, ranting patah, dan suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Salah satu pohon besar yang masih berdiri bergoyang keras, lalu menjatuhkan dahan besar tepat di depan kaki para penebang. Mereka terkejut, wajah mereka pucat. Apa-apaan ini? Hutan ini seperti hidup. Saman menatap mereka dengan mata menyala. "Ini peringatan terakhir. Jika kalian masih berani, hutan tidak akan diam lagi." Para penebang saling pandang, lalu buru-buru mengemasi peralatan mereka. Mereka pergi terbirit-birit, meninggalkan batang pohon yang sudah mereka tebang. Janji pada hutan. Saman berdiri di tepi sungai, menatap arus keruh yang masih mengalir. Ia menunduk, lalu berbisik, "Aku janji akan melindungimu. Aku tak akan membiarkan mereka kembali." Sungai itu seolah menjawab dengan suara gemericik yang lebih tenang. Burung-burung di atas dahan berkicau riang, seakan memberi restu. Ketika ia kembali ke gubuk, Nila sudah menunggunya. Ia tersenyum, meski ada air mata tipis di sudut matanya. "Kau sudah melangkah di jalan yang benar, Saman. Tapi ingat, ini baru permulaan. Orang-orang serakah itu tak akan berhenti begitu saja. Mereka akan kembali, dan lebih banyak lagi." Saman menghela napas panjang. Hatinya bergetar, tapi ia tahu tak ada jalan mundur.
Kalau begitu, aku akan tetap berdiri. Selama aku hidup, hutan ini tak akan jatuh. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Udara dingin menusuk tulang, dan suara jangkrik bersahutan seperti merangkai irama rahasia yang hanya dimengerti oleh alam. Selamat, yang biasanya tidur dengan nyenyak setelah seharian bekerja di kebun, malam itu justru gelisah. Bayangan wajah wanita yang ia tolong di hutan, Saraswati, selalu muncul di benaknya. Sorot matanya, senyumnya yang penuh misteri, hingga ucapan samar bahwa ia bukan manusia biasa, membuat hati Selamat berdebar tak menentu. Kenapa aku terus kepikiran dia, ya Allah? Gumam Selamat dalam hati, berusaha memejamkan mata. Namun setiap kali kelopak matanya tertutup, ia seperti mendengar bisikan samar dari arah kebun coklat. Bisikan yang memanggil namanya dengan lembut, seolah mengundangnya untuk keluar. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Selamat bangkit, mengenakan sarung usang, lalu keluar rumah. Bulan purnama menggantung di langit, menebarkan cahaya perak yang menembus sela pepohonan. Ia melangkah pelan menuju kebun, ditemani suara dedaunan yang bergesekan ditiup angin malam. Saat sampai di tengah kebun, Selamat mendadak merinding. Di antara rimbun pohon coklat, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri tegak, lebih tinggi dari manusia biasa. Matanya menyala merah, menatap lurus ke arahnya. Selamat tertegun. Langkahnya terhenti, keringat dingin mengucur di pelipisnya. "Siapa? Siapa kau?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri dengan gerakan aneh, seolah tulang lehernya bisa berputar lebih jauh dari manusia. Lalu, tanpa peringatan, sosok itu melayang mendekat. "Selamat, kau tak seharusnya dekat dengan wanita itu." Suara berat, parau, terdengar langsung di kepalanya, bukan di telinga. Selamat terlonjak mundur. "Apa maksudmu?" "Wanita itu butuh pertolongan, aku hanya menolongnya." Bayangan hitam itu mendengus. Suaranya seperti angin ribut melewati celah bambu. Dia bukan manusia biasa. Dia membawa nasib buruk. Jika kau tetap bersamanya, hidupmu tak akan tenang. Kau akan kehilangan segalanya. Dek. Hati Selamat bergetar. Ia mengingat ucapan Saraswati bahwa dirinya memang bukan manusia biasa. Namun, entah kenapa, ia merasa sosok bayangan ini justru membawa ancaman lebih besar daripada Saraswati sendiri. "Aku tak percaya padamu." Selamat bersuara lantang, meski hatinya ciut. "Kalau memang kau makhluk gaib, jangan ganggu aku. Aku hanya buruh kebun, hidupku sudah cukup susah tanpa kau tambahi masalah." Bayangan itu mendekat lebih jauh, hingga hanya berjarak beberapa langkah. Wajahnya masih tak jelas, hanya mata merah menyala itu yang membuat bulu kuduk Selamat berdiri. "Kau akan menyesal, Selamat. Dunia manusia dan dunia kami tak boleh bersatu. Wanita itu, dia bagian dari dunia kami. Menolongnya berarti kau sudah menantang aturan yang lebih tua dari umur kebun ini." Tiba-tiba, suara lembut namun tegas memotong percakapan itu. "Cukup." Dari balik pohon coklat, muncullah Saraswati. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya memantulkan cahaya bulan sehingga terlihat berkilau. Ia berjalan mendekat dengan tatapan penuh wibawa. Bayangan hitam itu mendesis marah, seolah enggan melihatnya. Saraswati, Selamat ternganga, campuran antara lega dan bingung. "Kau, apa yang sedang terjadi ini?" Saraswati berdiri di hadapan Selamat, melindunginya dengan tubuh mungilnya. "Jangan takut, Selamat.
Dia hanyalah salah satu penjaga dunia gaib yang tak ingin aku dekat dengan manusia. Bayangan itu meraung. Suaranya mengguncang dedaunan. Kau melanggar hukum, Saraswati. Kau seharusnya tidak boleh jatuh ke dunia manusia, apalagi membiarkan manusia ini menolongmu. Saraswati mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, muncul cahaya putih lembut yang membuat bayangan itu mundur perlahan, berteriak kesakitan. Pergilah. Aku akan melindungi Slamet dengan seluruh kekuatanku, ujar Saraswati. Makhluk hitam itu menatap Slamet terakhir kali sebelum tubuhnya lenyap di telan kegelapan. Hening kembali menyelimuti kebun, hanya suara napas Slamet yang masih terengah. Ya Allah! Slamet hampir roboh kalau saja Saraswati tidak menopangnya. Apa sebenarnya yang terjadi padaku? Apa kau, jin? Atau dewi hutan? Saraswati menunduk sejenak, lalu menatap Slamet dengan mata sendu. Aku berasal dari dunia yang tak bisa kau bayangkan. Dunia tempat roh-roh alam bersemayam. Aku jatuh pingsan di hutan karena kekuatanku terkuras saat mencoba menyeberangi batas dunia. Saat kau menolongku, kau tanpa sadar telah mengikat takdirmu denganku. Itulah sebabnya makhluk tadi datang memperingatkanmu. Slamet terdiam. Otaknya berusaha mencerna setiap kata. Ia hanyalah buruh kebun, hidupnya sehari-hari dipenuhi cangkul, tanah, dan keringat. Dan sekarang, ia dipaksa menerima kenyataan bahwa ia sedang berada di tengah konflik antara dunia manusia dan dunia roh. Tapi kenapa aku? Kenapa harus aku yang menolongmu? Tanya Slamet lirih. Saraswati tersenyum tipis. Karena hatimu bersih, Slamet. Di dunia ini, hanya sedikit manusia yang mau menolong tanpa pamrih. Kau melakukannya meski kau miskin, meski kau lelah, meski kau tidak tahu siapa aku. Itu sebabnya aku percaya padamu. Kata-kata itu menusuk hati Slamet. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Tiba-tiba, Saraswati menggenggam tangan Slamet. Hangat, meski ia tahu sosok di depannya bukan manusia biasa. Mulai malam ini, kau harus berhati-hati. Bayangan hitam itu hanyalah permulaan. Akan ada banyak yang mencoba memisahkan kita. Tapi jika kau mau percaya padaku, aku berjanji akan memberikanmu keajaiban yang lebih besar daripada yang pernah kau bayangkan. Slamet menelan ludah. Rasa takut, bingung, sekaligus penasaran bercampur menjadi satu. Ia menatap tangan yang digenggam Saraswati, lalu menatap wajahnya. Akhirnya, ia mengangguk. Kalau memang ini takdirku, aku siap menjalaninya. Saraswati tersenyum lega. Terima kasih, Slamet. Kau akan segera melihat bahwa pilihanmu malam ini akan mengubah segalanya. Di langit, bulan purnama tampak semakin terang, seolah ikut menjadi saksi kesepakatan mereka. Namun jauh di dalam kegelapan hutan, bayangan lain mulai bergerak. Pertarungan takdir Slamet baru saja dimula. Pagi itu, kebun coklat tampak berbeda. Udara segar masih sama, aroma tanah basah masih sama, tapi ada sesuatu yang terasa ganjil di hati Slamet. Sejak malam pertemuannya dengan makhluk bayangan hitam, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasakan panas yang menjalar di dadanya, seolah ada api yang terus membara. Ketika ia bangun, telapak tangannya masih berpendar samar, mengeluarkan cahaya kekuningan yang hangat. Ia buru-buru menutupinya dengan kain, takut orang lain melihat. Hari itu, Slamet tetap bekerja di kebun. Tangannya menggenggam cangkul seperti biasa, tapi ada yang aneh. Setiap ayunan cangkulnya terasa ringan,
Bahkan tanah yang keras bisa terbelah dengan sekali hentakan. Rekan-rekannya yang bekerja di sebelah sempat melirik heran. "Loh, Matt, kok gampang banget ya tanahmu dicangkul? Punya ilmu apa, tuh?" ujar Kasan, teman buruhnya, sambil terengah karena tanah yang digarapnya keras. Selamat tersenyum kikuk. "Mungkin tanah di sini lebih gembur," jawabnya singkat, berusaha menyembunyikan rahasia yang baru ia sadari. Namun keanehan itu semakin jelas. Pohon coklat yang biasanya layu karena musim kering, tiba-tiba segar kembali setelah Selamat menyentuh batangnya. Daunnya tampak hijau, bahkan bunga-bunga kecil mulai bermekaran. Teman-temannya semakin heran. "Walah, aneh tenan, pohon yang kemarin mau mati kok mendadak segar," bisik seorang buruh lain. "Kayak ada yang rawat diam-diam," timpal yang lain. Selamat hanya menunduk, tidak berani menjawab. Malam harinya, ia duduk di depan rumah sederhana dari anyaman bambu. Angin berembus pelan, membawa suara hutan. Tiba-tiba, dari kegelapan, Saraswati muncul. Rambut panjangnya bergelombang tertiup angin, wajahnya bercahaya seperti rembulan. "Kau sudah merasakannya, bukan?" tanya Saraswati lembut. Selamat menatapnya. "Kekuatan ini, dari mana datangnya? Tangan ini bisa memecahkan tanah, bisa menyuburkan pohon." "Aku takut, Saraswati. Aku ini cuma buruh kebun. Kenapa aku diberi keajaiban seperti ini?" Saraswati duduk di sampingnya. "Itu adalah hadiah sekaligus ujian. Karena kau menolongku dengan tulus, tanpa pamrih, kekuatan alam telah memilihmu. Kau kini menjadi jembatan antara manusia dan dunia roh. Tapi ingat, kekuatan ini bukan untuk pamer. Kau harus menggunakannya untuk kebaikan." Selamat terdiam lama. Di hatinya, ada rasa takut bercampur harapan. Namun keajaiban itu segera diuji. Beberapa hari kemudian, desa mereka dilanda kekeringan. Sungai yang biasanya menjadi sumber air mulai menyusut. Tanaman coklat banyak yang layu, para buruh resah karena ancaman gagal panen. Pemilik kebun marah besar, menyalahkan buruh karena dianggap tidak merawat dengan baik. "Kalian ini kerja apa saja? Kalau panen gagal, siapa yang tanggung jawab?" bentak mandor di depan para buruh. Selamat menunduk, hatinya berdebar. Ia tahu ia bisa berbuat sesuatu, tapi takut kalau orang lain melihat kekuatannya. Namun di sudut matanya, ia melihat wajah-wajah lelah para buruh lain. Wajah yang sama seperti dirinya, miskin, pasrah, tapi tetap berjuang. Malam itu, ia memberanikan diri. Diam-diam, ia pergi ke kebun. Di bawah sinar bulan, ia menempelkan tangannya ke batang pohon coklat yang hampir mati. Ia memejamkan mata, merasakan panas dari dadanya mengalir ke telapak tangannya. Cahaya kekuningan merambat dari tangannya, masuk ke dalam pohon. Akar-akar yang kering seketika hidup kembali, daun-daun yang layu perlahan segar, bunga bermekaran, bahkan buah-buah coklat tumbuh dengan cepat. Selamat terperangah. Ya Allah, ini benar-benar nyata. Keesokan paginya, kebun itu membuat heboh. Pohon-pohon yang kemarin hampir mati, kini justru paling subur. Buahnya bergelantungan, siap dipanen lebih cepat dari seharusnya. Subhanallah. Ini mukjizat, teriak seorang buruh. Tidak mungkin, semalam kering, pagi ini tiba-tiba berbuah, ujar yang lain tak percaya. Mandor pun datang, matanya terbelalak melihat kebun yang subur. Siapa yang semalam kerja di sini? Tanyanya curiga. Selamat hanya diam. Ia tidak ingin mengaku. Tapi di kejauhan,
Saraswati berdiri di bawah bayangan pohon, tersenyum tipis, seolah berkata, "Itu karena pilihanmu." Hari-hari berikutnya, hasil kebun meningkat tajam. Pemilik kebun heran sekaligus girang, para buruh bahagia karena mendapat upah lebih baik. Namun bagi Slamet, ini adalah beban. Ia merasa hidupnya sudah tidak biasa lagi. Ia terus bertanya, sampai kapan ia bisa menyembunyikan kekuatan ini? Suatu malam, Saraswati kembali datang. Kali ini wajahnya tampak muram. "Slamet, keajaibanmu akan membuat orang-orang mulai curiga. Dan lebih buruk lagi, dunia gaib sudah tahu kau menggunakan kekuatan itu. Mereka tidak akan diam saja." Slamet tercekat. "Maksudmu, mereka akan datang lagi?" Saraswati mengangguk. "Bayangan yang kau lihat tempo hari hanyalah permulaan. Akan ada yang lebih kuat. Mereka tidak akan membiarkan manusia menyentuh kekuatan yang seharusnya hanya dimiliki dunia roh." Slamet menelan ludah. Hatinya gelisah. Ia hanya ingin menolong, bukan mencari musuh. Tapi ia sadar, sejak menolong Saraswati, jalannya sudah ditentukan. Ia menatap Saraswati dengan tekad baru. "Kalau memang harus begitu, aku akan hadapi. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku tidak mau kekuatan ini sia-sia." Saraswati tersenyum, matanya berkilat haru. "Kau benar-benar manusia yang berbeda, Slamet. Tapi ingat, ini baru awal. Keajaiban pertama hanyalah pintu menuju ujian yang lebih berat." Di langit, bulan tampak bulat penuh, cahayanya menyinari wajah Slamet yang kini bukan lagi buruh kebun biasa, melainkan manusia yang terikat dengan kekuatan dunia gaib. Namun jauh di dalam hutan, bayangan-bayangan hitam kembali bergerak, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Langit sore di atas kebun coklat berubah muram. Awan hitam pekat bergulung, menutup cahaya matahari, membuat suasana terasa berat dan menyesakkan. Burung-burung mendadak terbang tak tentu arah, meninggalkan pepohonan, seakan tahu sesuatu yang besar akan segera terjadi. Slamet berdiri di tepi kebun, jantungnya berdetak kencang. Sejak beberapa hari terakhir, ia sering merasakan firasat buruk, suara langkah tak terlihat yang mengikutinya, bayangan samar di sela pepohonan, hingga mimpi-mimpi aneh tentang dirinya yang berdiri di perbatasan antara dua dunia. Saraswati, yang kini kerap menemaninya, tampak gelisah. Rambut panjangnya tergerai diterpa angin kencang, wajahnya serius. "Slamet, waktunya semakin dekat," ucapnya lirih. "Apa maksudmu, Saraswati?" "Mereka, para penjaga dunia gaib, sudah tidak bisa lagi membiarkanmu hidup tenang. Keputusanmu untuk menolongku, untuk memilih bersamaku, telah membuat batas dunia retak. Dan malam ini, mereka akan datang." Dek. Slamet terdiam. Ia hanya buruh kebun biasa, bukan ksatria, bukan pendekar. Tangannya terbiasa menggenggam cangkul, bukan senjata. Bagaimana mungkin ia menghadapi makhluk-makhluk dari dunia lain? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tanah di sekitarnya bergetar. Daun-daun berguguran, suara gemuruh menyeruak dari perut bumi. Dari arah hutan, kabut hitam pekat merayap, menutupi pohon-pohon coklat satu persatu. Suasana berubah mencekam. Dari dalam kabut itu, muncul puluhan sosok bayangan hitam, serupa dengan yang pernah ia lihat sebelumnya. Mata mereka menyala merah, tubuh mereka tinggi menjulang, bergerak tanpa suara. Barisan itu berhenti beberapa meter di hadapan Slamet dan Saraswati. Seorang sosok yang lebih besar, dengan wajah menyerupai tengkorak, maju ke depan. Suaranya berat, menggema seperti guntur.
Selamat, manusia hina. Kau sudah melanggar hukum dengan menolong makhluk dunia kami. Sekarang, tinggalkan dia, atau kau akan binasa. Selamat melirik Saraswati. Wajahnya tenang, meski matanya memancarkan kewaspadaan. Jangan dengarkan mereka, bisiknya. Kalau kau menyerah, semua yang telah kita perjuangkan akan sia-sia. Selamat menggertakkan gigi. Ia melangkah maju, meski kakinya gemetar. Aku hanya menolong dia waktu itu. Aku tidak tahu apa-apa soal hukum dunia kalian. Tapi aku tak akan biarkan kalian menyakitinya. Kalau memang harus bertarung, aku akan bertarung. Suasana mendadak hening. Lalu, suara tawa keras meledak dari barisan bayangan. Mereka menertawakan keberanian Selamat, manusia miskin dengan pakaian compang-camping yang berani menantang dunia gaib. Namun, sebelum makhluk-makhluk itu bergerak, Saraswati mengangkat tangannya. Dari tubuhnya memancar cahaya putih yang terang, membentuk lingkaran pelindung di sekitar dirinya dan Selamat. Bayangan-bayangan itu mendesis marah, seolah terbakar oleh sinar itu. Pergi, Saraswati. Kau tahu tempatmu bukan di sini, geram pemimpin mereka. Tidak. Saraswati berseru. Aku memilih dunia manusia. Aku memilih Selamat. Jika kalian ingin mengambilku, maka kalian harus melewati aku dan dia. Makhluk itu meraung keras, lalu mengangkat tangannya. Seketika, puluhan bayangan melompat menerjang lingkaran cahaya. Suara dentuman menggema saat tubuh mereka menabrak perisai cahaya, seperti badai menghantam karang. Selamat menutup telinga, tubuhnya terguncang. Ia tahu dirinya hanya manusia biasa, tapi entah dari mana, ada kekuatan aneh merambat di dadanya. Hawa panas menjalar ke telapak tangannya, membuat tubuhnya bergetar. Saraswati meliriknya cepat. Itu dia, kekuatan yang mulai bangkit. Selamat, jangan takut. Biarkan tubuhmu mengalirkan energi itu. Gunakan untuk melawan. Selamat menatap telapak tangannya. Cahaya kekuningan samar mulai muncul, seperti bara api yang hidup. Ia merasakan darahnya mendidih, otot-ototnya berdenyut penuh tenaga. Spontan ia mengangkat tangannya ke arah salah satu bayangan yang berhasil menembus pelindung. Raas! Dari tangannya melesat cahaya seperti petir, menghantam makhluk itu hingga terpental dan lenyap jadi asap. Selamat terperangah. Astaga, itu? Aku yang melakukan itu? Saraswati tersenyum bangga meski dalam situasi genting. Itulah keajaiban yang kuberikan padamu. Kau kini bagian dari dua dunia, Selamat. Kau punya kekuatan untuk melawan mereka. Bayangan-bayangan lain marah. Mereka menyerbu lebih ganas. Suara hutan seperti pecah, pohon-pohon berderak, tanah bergetar. Selamat, meski ketakutan, mulai melawan. Setiap ayunan tangannya mengeluarkan cahaya, setiap teriakannya memecahkan udara. Tubuhnya bergerak seolah dikendalikan insting baru. Pertarungan berlangsung sengit. Cahaya putih Saraswati berpadu dengan energi kuning Selamat, melawan kegelapan yang tak ada habisnya. Setiap kali satu bayangan tumbang, muncul dua lagi dari kabut. Selamat terengah-engah. Tubuhnya lelah, peluh bercucuran. Mereka terlalu banyak. Saraswati menggenggam tangannya. Percaya padaku. Selamat, kau bukan sendirian. Satukan kekuatanmu denganku. Selamat menatap mata Saraswati. Di sana ia melihat keyakinan, keberanian, dan kasih sayang yang tulus. Ia mengangguk. Mereka berdua lalu berdiri berdampingan, tangan bertaut,
memejamkan mata. Cahaya dari tubuh mereka semakin terang, menyilaukan. Dari bumi terdengar suara bergemuruh, seperti alam ikut membantu. Lalu, cahaya raksasa memancar, menyapu seluruh barisan bayangan. Teriakan mengerikan terdengar, satu persatu makhluk itu lenyap, kembali ke kegelapan dari mana mereka datang. Saat semuanya reda, kebun coklat kembali hening. Kabut hitam menghilang, langit kembali cerah. Hanya suara napas berat Slamet yang tersisa. Ia hampir roboh, tapi Saraswati menahannya. "Kau hebat, Slamet. Kau sudah membuktikan dirimu," ujarnya lembut. Slamet menatapnya lemah. "Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku ini cuma buruh kebun. Tapi kenapa aku bisa begini?" Saraswati menatap jauh ke langit senja yang perlahan berwarna jingga. "Karena setiap orang punya takdir. Dan takdirmu jauh lebih besar daripada yang kau kira. Pertempuran ini baru awal. Masih ada kekuatan yang lebih besar menantimu. Dunia gaib tak akan berhenti sampai kita berdua berpisah." Slamet terdiam. Hatinya digelayuti rasa takut dan cemas, tapi juga keyakinan baru. Hidupnya mungkin tak akan pernah sama lagi. Di kejauhan, suara serigala menggema. Tanda bahwa malam segera turun. Pertarungan telah usai, tapi perang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, kebun coklat kembali diselimuti kegelapan. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur dengan hawa dingin menusuk. Slamet berdiri di tengah kebun dengan napas berat. Tubuhnya masih lelah setelah pertempuran di malam sebelumnya, tapi firasatnya kuat, sesuatu yang lebih besar akan datang. Saraswati berdiri di sampingnya, wajahnya pucat namun matanya tetap bersinar. "Slamet," ucapnya lirih, "malam ini adalah malam terakhir. Dunia gaib telah mengirimkan penguasa mereka sendiri untuk memutuskan takdir kita. Jika kita kalah, bukan hanya aku yang lenyap, tapi kau juga akan kehilangan semua yang telah kau miliki." Slamet menghela napas panjang. Ia menggenggam cangkul yang selalu menemaninya sejak bekerja sebagai buruh kebun. Senjata sederhana itu kini terasa berbeda, seperti menyimpan kekuatan yang menunggu untuk dilepaskan. "Kalau memang ini malam terakhir, aku akan berjuang sampai tetes darah terakhir. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur, Saraswati." Langit mendadak bergemuruh. Kilatan petir menyambar, menyinari sosok raksasa yang muncul dari balik hutan. Tubuhnya sebesar pohon kelapa, kulitnya hitam legam berlapis sisik, dan matanya merah menyala bagaikan bara api. Dari mulutnya keluar asap pekat, suara nafasnya berat, menakutkan. Itulah Raja Kegelapan, penguasa dunia gaib yang selama ini hanya disebut-sebut dalam bisikan. "Manusia," raungnya, suaranya mengguncang tanah. "Kau berani menantang dunia kami hanya demi seorang perempuan dari kaum kami? Kau akan hancur malam ini." Slamet menelan ludah, tapi ia berdiri tegak. Saraswati menggenggam tangannya, memberi keberanian. "Jangan gentar. Ingat, kekuatanmu bukan hanya milikmu. Ada doa ibumu, ada kerja kerasmu, ada ketulusanmu menolongku. Semua itu adalah senjata yang bahkan tidak dimiliki oleh makhluk gaib." Raja Kegelapan melangkah maju, bumi bergetar di bawah telapak kakinya. Ia mengangkat tangannya, menciptakan pusaran angin hitam yang menyedot daun-daun dan batang pohon. Serangan pertama meluncur ke arah Slamet. Dengan refleks, Slamet menancapkan cangkulnya ke tanah. Cahaya kuning emas menyembur dari tubuhnya, membentuk perisai yang menahan serangan itu. Dentuman keras menggema, membuat telinga berdenging.
Selamat terdorong beberapa langkah, namun ia tidak roboh. "Kalau kau pikir aku akan menyerah, kau salah besar," teriaknya. Pertarungan besar pun dimulai. Selamat berlari, mengayunkan cangkulnya yang kini memancarkan cahaya emas, menghantam kaki raksasa itu. Suara dentuman keras terdengar, membuat tanah retak. Raja Kegelapan meraung, namun tubuhnya seperti baja, serangan Selamat hanya meninggalkan goresan. Saraswati maju, menyatukan tenaganya. Dari tangannya keluar cahaya putih murni yang menembak dada sang raksasa. Untuk sesaat, tubuh itu goyah. "Selamat. Sekarang, satukan kekuatan kita," serunya. Selamat mengangguk. Mereka berdiri berdampingan, tangan bertaut, tubuh mereka dikelilingi lingkaran cahaya emas dan putih. Energi itu semakin besar, membuat angin berputar liar di sekitar kebun. Pohon-pohon coklat bergoyang keras, buah-buahnya berguguran, seakan alam pun ikut bergetar. Raja Kegelapan marah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mengangkat kedua tangannya, lalu menghantam tanah. Gelombang energi hitam merambat, menghancurkan apapun yang dilewati. "Selamat. Fokus. Jangan biarkan kegelapan itu masuk ke hatimu," Saraswati berteriak. Selamat memejamkan mata. Dalam kegelapan batinnya, ia melihat wajah ibunya yang selalu mendoakannya, wajah rekan-rekan buruh yang bekerja keras bersamanya, dan wajah Saraswati yang ia tolong tanpa pamrih. Semua itu mengalir menjadi kekuatan. "Aku ini cuma buruh kebun, tapi hatiku tidak akan tunduk pada kegelapan," teriak Selamat. Cahaya emas dari tubuhnya berpadu dengan cahaya putih Saraswati. Mereka melompat bersamaan, menebas udara dengan energi gabungan. Bras! Sinar itu melesat, menghantam dada Raja Kegelapan. Teriakan mengerikan menggema, tubuh raksasa itu retak, pecah, lalu meledak menjadi kepingan cahaya hitam yang menghilang di telan langit malam. Hening. Angin berhenti berhembus. Langit kembali jernih. Bintang-bintang bermunculan, menerangi kebun coklat yang porak-poranda namun masih berdiri. Selamat terjatuh berlutut, napasnya terengah. Tubuhnya penuh luka, tapi ia masih hidup. Saraswati tersenyum lemah di sampingnya. "Kau sudah melakukannya, Selamat. Kau telah mengalahkan Raja Kegelapan. Dunia manusia aman, setidaknya untuk sekarang." Namun air mata Saraswati jatuh. "Aku harus pergi, Selamat. Pertarungan ini telah merusak keseimbangan. Dunia gaib tidak akan lagi membiarkanku tinggal di dunia manusia." Selamat terkejut. "Tidak, jangan pergi. Aku tidak ingin kehilanganmu." Saraswati mengusap wajahnya lembut. "Kau tidak akan pernah kehilangan aku. Aku akan selalu hidup dalam hatimu. Dan ingatlah, kekuatan yang kuberikan akan tetap bersamamu. Gunakanlah untuk melindungi orang-orang yang kau sayangi." Tubuh Saraswati perlahan diselimuti cahaya putih. Selamat mencoba menggenggam tangannya erat-erat, tapi semakin lama semakin tak terasa. "Selamat, terima kasih. Kau telah menunjukkan bahwa ketulusan manusia bisa melampaui batas dunia." Dan dalam kilauan cahaya yang indah, Saraswati lenyap. Selamat terduduk di tanah, air matanya mengalir. Hatinya hancur, tapi juga penuh kebanggaan. Ia tahu, pertemuan singkat dengan Saraswati telah mengubahnya selamanya. Beberapa hari kemudian, kebun coklat yang sempat rusak mulai pulih. Pohon-pohon yang roboh tumbuh kembali dengan cepat, seolah ada keajaiban yang menyuburkannya. Buah coklat berlimpah, membuat para buruh kebun tak lagi kekurangan. Selamat,
yang dulu hanya buruh miskin, kini dipandang sebagai sosok yang membawa berkah. Namun, ia tidak pernah menceritakan sepenuhnya apa yang ia alami. Bagi orang-orang, itu hanyalah misteri yang tak terjelaskan. Hanya Slamet yang tahu bahwa semua itu adalah hadiah dari wanita yang ia selamatkan di hutan, Saraswati. Dan setiap malam, saat ia duduk di bawah pohon coklat sambil menatap bulan, ia selalu teringat suara lembut Saraswati. "Slamet, aku percaya padamu." Dengan senyum kecil, Slamet berbisik, "Aku akan terus menjaganya, Saraswati. Demi dunia manusia, dan demi cintaku padamu." Langit malam pun seolah menjawab dengan cahaya bintang yang berkelip, seakan Saraswati masih melihatnya dari kejauhan.